Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Sangat spesial, saya bisa berkesempatan bertemu lagi dengan seorang advokat muda, dinamis, Mas Krishna Harimurti, SH, MH. Saya terus terang secara periodik menjumpai Mas Krishna ini karena saya punya harapan yang besar terhadap Mas Krishna. Selamat berjumpa Mas Krishna. Berjumpa Pak Argo, selamat pagi. Mas Krishna, ini terus terang saya beberapa waktu belakangan ini agak terganggu dalam tidur saya. Karena kondisi faktual dunia hukum di Indonesia sekarang ini memang dihadang oleh serentetan peradilan ugal-ugalan dan juga kondisi faktual pasar gelap keadilan masyarakat ini yang merajalela ini. Dan ini sudah dirasakan oleh banyak rakyat miskin. Dan Anda di sini membuat semacam tulisan bahwa Anda melayani bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin ini. Saya terus terang ingin bertanya kepada Anda yang juga dikaitkan dengan organisasi advokat ini. Menurut Anda seperti apa, Mas? Terima kasih Pak Argo. Jadi ini sudah bagus Pak, artinya temanya itu sudah ugal-ugalan gelap lagi kan begitu kan. Sudah ugal-ugalan gelap. Kemudian dihubungkan dengan kondisi masyarakat yang sekarang ini kan kontradiktif Pak. Paradok kalau pakai bahasa politik itu ya. Paradok yang sifatnya mestinya masyarakat itu kan yang harus dijamin haknya terlebih dahulu. Betul ya. Tapi faktanya kan tidak seperti yang dicita-citakan terkait dengan pendirian bangsa Indonesia kan begitu. Keadilan bagi masyarakat Indonesia kan begitu. Keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia ini kan suatu hal yang fundamental Pak. Betul ya. Butir-butir Pancasila itu ya. Itu sangat melekat sekali kan. Yang harusnya diimplementasikan dalam proses penegakan hukum khususnya kan begitu. Tentu dalam hal ini singkatnya kalau dalam pertanyaan Pak Argo ini bagaimana dengan mental penegak hukumnya. Ini kan menjadi hal yang paling fundamental Pak. Kalau hukum itu pun dibuat baik, bagus dan istilahnya aturannya pun jelas dan tegas, tapi kalau mentalnya penegak hukum itu masih dipertanyakan, lalu harus mencari keadilan di mana Pak Argo kan begitu. Supaya tidak ugal-ugalan dan tidak gelap tadi, yang paling utama adalah secara pribadi saya sebagai advokat harus bercermin dulu sebelum saya mengomentari ke siapapun. Jadi cerminan untuk diri saya itu adalah wujud untuk memperbaiki situasi juga. Kalau toh pun tidak saya bisa membuat, ya jangan merusak gitu saja kan begitu. Ini sesuatu hal yang perlu dilakukan, dimulai dari diri kita sendiri. Yang utama itu. Yang kedua adalah kalau kita bisa berkontribusi setelah dari kita sendiri itu lebih baik. Lewat apa? Ya tentu advokat melalui namanya organisasi advokat kan begitu. Dalam hal ini kami selalu menjunjung selain etika itu kan memang hal yang fundamental. Walaupun biasanya kalau advokat ditanya yang pertama yang dijaga apa etika, tetapi harus jangan dari kita yang menilai etika itu baik dan tidaknya, tetapi dari yang pertama adalah masyarakat yang mencari keadilan itu sendiri, yang menguji kualitas advokat itu. Itu yang pertama. Yang ketiga tentang masalah tadi etika itu penting Pak ya. Yang tidak jauh kalah penting adalah yang namanya kualitas tadi mencerminkan yang namanya upgrading keilmuan. Keilmuan itu menjadi hal yang sangat pokok dan fundamental juga Pak. Jadi kalau punya etika yang bagus, kalau tidak punya keilmuan ya sama saja bohong. Punya ilmu yang tinggi dan hebat pun kalau tidak punya etika ya sama saja juga Pak. Ini harus saling melengkapi Pak. Artinya
Pertama, supaya mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, yang harus dibutuhkan selain etika adalah keilmuan, dan tentunya kita kembalikan pada nuraninya masing-masing, kan begitu Pak Argo. Dan peran organisasi advokat sangat penting ya, karena Sangat. kan itu kan mengatur langsung para advokat itu sendiri kan. Ya, apalagi banyak sekali organisasi advokat. Ya. Jadi yang terpenting begini, ketika kita akan menjadi suatu role model, yang pertama ya jangan istilahnya ini loh, jangan biarkan orang lain yang menilai diri kita, tetapi kita harus bercermin dulu, kan begitu. Ya. Supaya yang penting adalah memberikan kontribusi itu jauh lebih penting dan berdampak. Dari mana? Penanganan perkara bisa dilihat Pak, track record seorang advokat itu bisa dilihat dari jam terbangnya. Berapa yang dia tangani perkaranya, kemudian bagaimana penanganan perkaranya, seperti apa, itu menentukan juga yang namanya sikap integritas moral itu Pak. Jadi kalau advokat selalu berdialektika, menyampaikan sesuatu yang bagus, yang istilahnya tinggi lah ya, tapi dia tidak pernah melakukan suatu pembelaan, ya sama saja. Ya. Jadi harus diikuti antara yang disampaikan dan prakteknya itu harus sama. Iman tanpa perbuatan sama dengan bohong juga. Tetapi kalau yang penting adalah perbuatan ini harus dilakukan dengan cara apa? Ya tadi sebagai pembela. Bagaimana yang dilakukannya? Seperti yang Pak Argo telah singgung tadi tentang bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, yaitu sudah kita lakukan sudah hampir puluhan tahun Pak Argo. Ya. Kita maunya tidak hanya untuk masyarakat yang, maaf ya, dalam tanda kutip adalah mempunyai kemampuan finansial, tapi bagaimana masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan, ya kita harus datang, kita harus hadir Pak. Artinya sudah langsung dipraktekkan gitu ya. Prinsipnya itu. Ya. Itu harus dilakukan Pak. Ya. Oke Mas Krisna, nanti lain kali saya datang lagi. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Argo. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan, Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa. Yes, yes, yes.